Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Sawo Manurung yang sudah mempercayakan saya saat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, senior-senior saya yang saat ini sedang hadir, Pak Subakti, Pak Matius, dan Ibu, dan juga semua tim panti yang berbahagia saat ini. Kami sangat senang boleh bertemu dengan anak kami yang saat ini boleh kami lihat semua ceria, amin. Semua sehat-sehat, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, dan saya percaya kita semua saat ini boleh mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, dan saya berdoa tidak ada yang ngantuk. Amin. 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 Baik, puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Baik, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya sudah memilih kebenaran firman Tuhan saat ini untuk kita sama-sama belajar, saudaraku, di surat Paulus kepada jemaatnya di Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Ini akan cukup panjang, tapi saya kira untuk kita saat ini boleh sangat memahami hal ini. Boleh ditampilkan di layar. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Ya. Judul daripada Alkitab Indonesia atau Lembaga Alkitab Indonesia, Hidup Menurut Daging atau Roh. Tapi nanti kita belajar supaya kita lebih fokus bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya bacakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22 supaya kasih kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Ya, kita berbahagia kalau kita boleh memahami, mengerti, terlebih kita sangat bersukacita jika kebenaran ini menjadi bahagian daripada hidup kita. Tadi sudah saya berikan judul, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita harus tahu dan harus pahami supaya kasih bagaimana kita supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Rasul Paulus jelas menyampaikan
Kalau kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka kita orang percaya, kita harus mentaati apa yang disampaikan Roh Kudus itu melalui kebenaran firman Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana anak-anak semua rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Rindu? Ya, puji Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita yakin semua dipimpin hidupnya dengan Roh Kudus, sehingga kita ya dengan percaya, dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada perubahan-perubahan di dalam setiap hidup kita. Itu yang sangat penting. Karena kita hidup ini ada dua hal yang kita lihat di dalam hidup ini. Yang pertama adalah bagaimana, apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh keduniawian atau roh-roh dunia, atau katakan roh atau iblis, ya. Jadi iblis, apakah kita dipimpin oleh iblis atau dipimpin oleh Roh Kudus? Itu bisa kita lihat dalam setiap langkah hidup kita, atau juga di dalam keseharian kita. Nah, jadi anak-anak supaya kasih, jika kalau dipimpin oleh iblis, nah pasti beda, dan sifat-sifatnya pun sudah pasti berbeda dengan roh yang dipimpin oleh Tuhan. Pasti beda, pasti tidak akan bisa ketemu, berlawanan, ya, berlawanan. Makanya tadi dikatakan di ayat 16 itu, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, keinginan-keinginan daging ini seperti apa sebenarnya? Supaya kita bisa hidup dipimpin oleh roh, ada dikatakan di dalam ayat 19 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ada di sana semua. Nah, ini tanda-tanda orang-orang atau hidup di dalam kedagingan. Kalau hidup di dalam kedagingan tentu tidak akan bisa dipimpin oleh roh. Supaya kita tahu, anak-anakku yang diberkati Tuhan, jadi kita supaya kita berdoa pada saat ini, supaya kita dipimpin oleh, tapi bukan dipimpin oleh kedagingan. Karena tadi dikatakan bahwa di dalam ayat 19 itu, perbuatan daging itu telah nyata, jelas-jelas nyata di dalam keseharian, baik di dalam hidup kita, baik juga dalam teman-teman kita. Kita selalu melihat itu. Bagaimana? Seperti yang di ayat 19, 20, 21 itu. Ini yang sangat disampaikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia, bahkan kita, anak-anak kita, dan semua kita yang hadir pada saat ini di panti asuhan bersinar ini. Bagaimana supaya kita tidak lagi di dalam hal-hal keduniawian atau di dalam kedagingan tersebut, tetapi dikatakan bagaimana supaya kita dipimpin oleh roh itu, maka dikatakan di ayat 22 itu, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang jelas buah roh. Kalau kita sudah dipimpin oleh roh, maka kita juga harus tahu membedakan mana yang baik, mana juga yang tidak baik, ya. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, jelas di sini kita harus bisa bedakan. Seperti sebelum kita masuk di dalam yang lain, kita lihat dulu di Roma 12 ayat 2, sehingga kita pasti bedakan seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan kepada kita pada saat ini. Boleh kita baca di Roma 12 ayat 2. Boleh dibaca supaya kasih tampilkan. Ya. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 2 maksud saya. Ya. Roma 12 ayat 2.
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus itu, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bagaimana anak-anakku sekalian, anak kami mau mengerti, memahami mana yang baik, mana yang tidak baik? Mau. Jadi kalau sudah mau, pasti Tuhan senang dengan kerinduan daripada kita semua anak-anaknya, sehingga kita menjadi anak-anak yang disenangi dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah menjadi milik Tuhan, maka kita akan tidak serupa dengan dunia ini. Pasti beda. Kenapa? Karena dunia ini adalah, sudah kita tahu bahwa semuanya tidak akan kekal. Dunia ini akan berlalu, sudah kasih. Walaupun kita lihat bagaimana tawaran-tawaran dunia dan bagaimana kita lihat mempesona banyak orang-orang di dalam dunia ini, membuat dia bisa tertarik, ya. Ada hal-hal yang sangat luar biasa kita lihat, tapi Tuhan mengatakan semuanya akan berlalu. Jadi kita yakin bahwa dunia ini memang pasti berlalu, sehingga dikatakan Tuhan tadi di ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita diminta supaya kita ada perubahan budi di dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya ketika semua kita anak-anak di tempat ini, kalau kita mau rindu berubah, pasti Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Mau berubah? Puji Tuhan. Kalau namanya pasti sudah mau berubah, Tuhan pasti rindu dan senang. Sehingga dikatakan tadi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mana kehendak Allah? Kita harus tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara-saudara kasih, sekarang menjadi pertanyaan, ya, bagaimana kita perlu dan bagaimana kita supaya mau dipimpin oleh Roh Kudus itu? Tadi sudah dikatakan ada suatu hal yang memang kita harus turuti di dalam kebenaran itu, yaitu pertama-tama adalah kita mau berubah. Amin. Kalau mau berubah, maka kita dipimpin oleh Roh itu sendiri, seperti di ayat 22 tadi, bahwa buah Roh adalah kasih. Sekarang sudah kasih ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, atau katakan salah satu karakter Yesus Kristus, di mana, ya, kalau kasih itu yang sangat luar biasa kita lihat, ya, bagaimana Yesus mengajarkan kepada orang-orang dunia ini, di mana Yesus harus menuruti apa kata Bapa Allah kita, ya, yang mana Bapa kita melihat bahwa dunia ini sudah semakin, bahkan sudah dalam dosa. Maka Allah melihat karena sudah berbuat dosa melalui Adam waktu itu, jelas tidak akan pernah lagi dan tidak akan bisa lagi masuk surga. Tetapi karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, maka Dia menurut anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Nah, oleh karena itu, di dalam pengajaran daripada Yesus Kristus jelas kita lihat, di mana ajarannya salah satu adalah
jika kita dihina oleh banyak orang, maka kita akan tidak menghina mereka. Jadi sudah saya kasih begini, kalau di antara kita, anak-anak kita saat ini ada satu ruangan atau kita di dalam saat ini, mungkin kita dicubit teman, ya, dicubit teman. Ya mungkin kalau dicubit bagaimana kira-kira? Sakit enggak? Sakit. Kalau dicubit bagaimana prakteknya? Kalau dicubit, nangis, sakit ya. Nah, jadi kalau dicubit, ya memang sakit. Tetapi kita tidak mau membalas itu. Kenapa? Karena Yesus juga mengatakan, jika engkau ditampar atau pipimu ditampar, pipimu kanan ditampar orang, maka pipimu kiri kau kasih. Seperti itu. Jadi artinya Tuhan itu sangat baik. Jadi kalau umpamanya kita ditampar oleh teman, seharusnya kita tidak boleh nampar, tidak boleh balas. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah, dan kita yang sudah rindu diwakilkan Tuhan, kita juga rindu supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena Yesus juga mengajarkan surah kasih, ya, supaya kita mengasihi musuh kita. Bagaimana kalau kita contoh ada di sini, ya, ada yang nakal, katakan nakal, ya. Bagaimana kalau teman kita nakal? Bagaimana kira-kira apa responmu saat ini? Kalau ada yang nakal di sini, kita dinakal-nakalin, bagaimana kira-kira? Jujur aja. Ya,